Ibu Rita Wahyu. Beliau merupakan penulis buku-buku eksegesis pesyat untuk sastra Ibrani Alkitab, juga penulis artikel Kristiani, secara khusus studi kata bahasa Ibrani pada rubrik Teologia Majalah Berkat. Beliau inilah saudara itu yang merupakan pendiri dan pengelola situs sarapanpagi.org ya. Kemudian beliau juga merupakan lecturer of Biblical Hebrew Studies of Israel Bible Center, dan dia juga merupakan anggota Dewan Circles Indonesia di Christian Institute of Politics, Philosophy and Piety. Beliau juga merupakan pembicara di beberapa STT secara khusus dalam topik sastra bahasa Ibrani dan antropologi budaya Semitik. Beliau juga merupakan pengajar tetap di Biblical Hebrew Research Center di STT Ekumene Jakarta. Studinya beliau itu mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani di Israel Institute of Biblical Studies ya. Ini non-degree program di The Hebrew University of Jerusalem. Beliau juga merupakan alumni dari Israel Bible Center, ini berlokasi di Israel. Ini sudah bahaya saudara. Dan memang saya tahu ada banyak pengajar-pengajar itu ya yang ke Israelan ya begitu ya. Ya seperti itu, seperti Rita Wahyu ya dan orang-orang semacam itu ya, mengajak orang seolah-olah saya berkata ya, seolah-olah ya orang-orang ini dipengaruhi, diajak supaya kita kembali ke Israel. Apalagi kalau sudah bicara naskah asli Alkitab Perjanjian Lama, kembali ke konteks Israel, semua Israel. Ya, seperti Anda tahu, saya sedang diserang oleh orang-orang Trinitarianisme, ya, penganut Trinitarian yang menempatkan saya pada dualisme antara Trinitarian dan Oneness. Dan mungkin yang Trinitarian ini hendak mengarahkan itu jangan sama Bu Rita lagi itu. Dia Yudaism tuh. Dia monoteisme atau ya. Sebenarnya saya tetap orang Kristen dan saya meyakini apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14 yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaannya itu diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas di sini menyatakan bahwa Sang Firman itu yang telah menjadi manusia. Jadi statement saya jelas di sini ya. Ini sudah bahaya saudara. Dan memang saya tahu ada banyak pengajar-pengajar itu ya yang ke Israelan ya begitu ya. Ya seperti itu, seperti Rita Wahyu ya dan orang-orang semacam itu ya, mengajak orang seolah-olah saya berkata ya, seolah-olah ya orang-orang ini dipengaruhi, diajak supaya kita kembali ke Israel. Apalagi kalau sudah bicara naskah asli Alkitab Perjanjian Lama, kembali ke konteks Israel, semua Israel. Mengenai pertanyaan yang menggiring saya pada pertikaian dan pergesekan antara Oneness dan Trinitas tadi, sebenarnya itu dipacu dari tulisan saya tahun 2013,
tulisan saya 2006, bahwa apa yang saya tulis dalam artikel yang berjudul Yesus dan Roh Kudus, saya mohon itu tidak di-framing dalam ranah perdebatan Trinitas versus Oneness. Yesus Sang Mesias lahir of the Holy Ghost. Nah, Trinitas kan jelas bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus hakikatnya sama. Of the Holy Ghost. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, perkataan kata dari Roh Kudus ini yang menjadi persoalan utama. King James menulis dari Roh Kudus ini adalah of the Holy Ghost, of the Holy Ghost, ya. Dia sang firman, of the Holy Ghost. Kalau dari misalnya from the Holy Ghost misalnya, kalau itu yang dipersoalkan antara of dan from, ya. Of dan from itu adalah kata terjemahan. Kita jangan jadi umat terjemahan dong. Ya. Kalau itu diterjemahkan oleh King James of me, ya, of the Holy Ghost. Justru ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari Roh Kudus itu of Holy Ghost, suatu hakikat yang sama. Kalau diterjemahkan from, pemberian, seperti saya ngasih hadiah ke orang, from me. Jadi apa yang ditulis dalam King James of me, saya menyukai itu terjemahan. Kalau mau baca aslinya ya, kalau mau baca naskah aslinya silakan. Dan saya memang mengajak untuk orang Kristen untuk tidak berkutat pada urusan terjemahannya. Tuhan itu tidak akan memiliki wujud tubuh. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan kepercayaan Judaism yang dimana tidak menempatkan Sang Mesias itu sebagai Allah yang inkarnasi. Dan perdebatan ini sudah ada sejak zaman Yesus. Ini adalah suatu perdebatan yang sangat indah, yang dimana kita nggak usah pakai ngatain sesat, nggak usah pakai giring opini orang ke situ. Tidak akan ada satu harmonisasi untuk bisa menyamakan apa yang dipercayai oleh orang Judaism dan kita yang orang Kristen. Tetap akan berbeda di sini.